Halo teman-teman, sebelum mulai presentasi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Koperasi dan UMKM, yaitu Ibu Nimade Satya Utami. Kami akan presentasikan silabus 12, materi Koperasi Unit Desa. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu I Gede Made Hindu Putrawan, I Made Erwinanda Pasek Guntur, dan Komang Gandhi Satria Mandala. Materi Koperasi Unit Desa yang akan kita bahas, yang pertama, pengembangan Koperasi Unit Desa. Yang kedua, keberhasilan dan kekurangan Koperasi Unit Desa. Yang ketiga, permasalahan Koperasi Unit Desa. Yang keempat, program pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa. Dan yang kelima, strategi pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa. Pengembangan Koperasi Unit Desa atau KUD. Dalam sejarah perekonomian Indonesia, koperasi memegang peran penting sebagai salah satu fondasi ekonomi yang berbasis kerakyatan. Salah satu jenis koperasi yang memiliki peran cukup vital bagi pembangunan, khususnya di pedesaan, adalah Koperasi Unit Desa atau disebut dengan KUD. KUD secara umum bergerak di wilayah pedesaan. Awalnya, koperasi ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dalam aktivitas pertanian karena kebanyakan masyarakat desa bekerja di sektor agraria atau pertanian. Dalam pengembangannya, KUD tak hanya menjadi penyokong kegiatan pertanian warga, namun juga sebagai penyokong aktivitas perdagangan, perikanan, peternakan, produksi kerajinan kreatif, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Melalui KUD, masyarakat desa melakukan aktivitas simpan pinjam, pemasaran, layanan jasa, kegiatan konsumsi maupun produksi hasil usaha. KUD bisa diibaratkan wadah organisasi ekonomi sosial kemasyarakatan. KUD dibentuk, diselenggarakan, dan dibuat untuk masyarakat desa itu sendiri. Tujuannya adalah menjamin kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat tetap terpenuhi. Koperasi termasuk KUD adalah sesuatu gerakan ekonomi rakyat yang berbasis kerakyatan dan kekeluargaan. Dengan hadirnya KUD, masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat yang tidak sedikit. Kebutuhan hidup semakin terpenuhi, kesejahteraan terjamin, bahkan pada aspek yang lebih luas masyarakat mampu memberdayakan dirinya sendiri serta lingkungannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa KUD memiliki peran dan manfaat yang luar biasa pentingnya bagi pembangunan desa, khususnya dalam bidang perekonomian. Selain peran penting dalam bidang perekonomian, KUD juga sebagai peran krusial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti diketahui, masyarakat desa memiliki tingkat kesejahteraan yang masih kalah dibandingkan masyarakat kota. Dengan eksisnya KUD diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa semakin membaik, bergerak positif yang tentunya semakin pengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. KUD yang dibentuk di pedesaan dan beranggotakan masyarakat desa tak bergerak sendiri dalam segala aktivitasnya. Peran pemerintah dalam mendorong perkembangan dan jangkauan KUD adalah dengan mengucurkan bantuan berupa hibah kredit dan bantuan lain. Pemerintah juga mengadakan pelatihan bagi masyarakat desa agar lebih produktif lagi dalam bidang ekonomi. Melalui support dan bantuan secara langsung dari pemerintah, diharapkan KUD dan masyarakat desa secara umum mampu bangkit, mandiri, dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Keberhasilan dan kekurangan Koperasi Unit Desa yaitu KUD. Keberhasilan dari KUD, keberhasilan dicapai koperasi dalam semata-mata diukur dengan tingkat efisiensi koperasi sebagai perusahaan ataupun keuntungan yang didapat, melainkan diukur dengan beberapa efisien koperasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta dapat menimbulkan dampak yang baik untuk lingkungan. Adapun syarat-syarat agar koperasi dapat mencapai keberhasilan yaitu yang A, berusaha dengan efisien dan produktif, yang B, efisien dan efektif bagi para anggota, yang C, memberikan saldo bagi setiap anggota dalam jangka panjang, yang D, menghindari terjadi situasi di mana kemanfaatan dari usaha bersama
merupakan barang milik umum. Menurut H. Sutaryo Salim, keberhasilan koperasi dapat dilihat dari keberhasilan usaha atau bisnis sukses, keberhasilan anggota atau member sukses, dan yang terakhir ada keberhasilan pembangunan atau development sukses. Di sini ada kekurangan dari KUD, yaitu yang pertama ada pejabat koperasi sebagai pembina KUD terlalu cepat memberikan bantuan berupa kredit kepada KUD tanpa disertai pembinaan dan pengawasan yang insentif. Yang kedua ada penyuluhan mengenai KUD dilakukan sambil lalu tanpa ada koordinasi dengan dinas-dinas teknisi lain. Yang ketiga ada jumlah tenaga pembina koperasi tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah anggota masyarakat yang dilayani. Yang keempat ada pejabat koperasi tak tegas dalam mengambil keputusan terhadap pengurus KUD yang tidak menjalankan fungsi dengan baik. Yang kelima ada membeli hasil pertanian di bawah harga pasar. Yang keenam ada belum mampu bersaing di pasaran. Yang terakhir itu ada kekurangan permodal. Permasalahan KUD. Untuk mewujudkan KUD agar bisa menjadi suku guru perekonomian rakyat pedesaan, pemerintah mengadakan program pembinaan dan pengembangan KUD. Karena KUD belum mampu menjalankan usaha secara sendiri apalagi mengembangkannya. Hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan yang cukup berat bagi KUD, yaitu kehabisan modal, yang kedua tidak aktifnya pengurus, yang ketiga bubarnya instansi atau perusahaan yang menaungi koperasi, yang keempat kualitas SDM pengelola koperasi, dan yang kelima sulit bersaing dengan koperasi maupun usaha lain yang lebih kreatif mengembangkan usahanya. Maka dari itu, pemerintah perlu membina dan memfasilitasi koperasi yang sehat maupun yang masih berpeluang untuk sehat. Kalau keberadaan koperasi tersebut sudah sangat sulit dipertahankan, jalan satu-satunya adalah dibubarkan sesuai dengan prosedur dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian, ataupun terlebih dahulu melakukan kajian khusus sejauh mana prospek koperasi tersebut ke depan. Permasalahan dalam koperasi pun bisa dipengaruhi oleh kinerja anggota sebagai penggerak koperasi. Maka dari itu, kepala koperasi harus dapat meningkatkan partisipasi anggota koperasinya seperti menyediakan barang atau jasa, meningkatkan harga pelayanan kepada anggota, berusaha memberikan dividen per anggota, memperbesar alokasi dana, dan yang terakhir, menyediakan berbagai tunjangan keanggotaan. Partisipasi merupakan faktor yang paling penting dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi. Dalam KUD, semua program manajemen harus memperoleh dukungan dari anggota. Untuk keperluan itu, pihak manajemen memerlukan berbagai informasi yang berasal dari anggota, khususnya informasi tentang kebutuhan dan kepentingan anggota. Informasi ini hanya mungkin diperoleh jika partisipasi dalam koperasi berjalan dengan baik. Peningkatan partisipasi akan meningkatkan rasa tanggung jawab serta semangat dan gairah kerja. Tanpa partisipasi anggota, koperasi tidak dapat bekerja secara efisien dan efektif. Suatu koperasi dapat berhasil jika dalam kompetisi, tetapi tidak akan ada artinya bila anggota tak memanfaatkan keunggulan yang dimiliki tersebut. Program pembinaan dan pengembangan KUD. Di Indonesia, peranan pemerintah dalam menggerakkan dan mengembangkan koperasi cukup besar. Campur tangan pemerintah dalam hal ini sifatnya membantu memecahkan persoalan dan membimbing KUD menuju arah ke organisasi yang lebih otonomi yang nantinya mampu menjadi penyangga perekonomian rakyat pedesaan. Untuk mendorong, membimbing, dan mengembangkan KUD, dibentuklah BUUD, yaitu Badan Usaha Unit Desa, beserta kepengurusannya yang terdiri dari pemuka masyarakat seperti camat, pamong desa, guru, ulama, dan lain-lain. Pelaksanaan sehari-hari kebijakan usaha KUD dilaksanakan oleh manajer yang mempunyai kemampuan pengelolaan perusahaan, yang mencurahkan waktu sepenuhnya pada pekerjaannya. Melihat liputan kegiatan yang begitu luas dari KUD, maka pembinaan KUD sejak 1972 terus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Partisipasi masyarakat dalam KUD bisa diukur dengan mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap manfaat koperasi, pengetahuan anggota terhadap pengurus, dan hubungannya dengan pengurus. Di samping itu juga
bisa diukur dari pemenuhan kewajiban penyetoran simpanan dan frekuensi kunjungan mereka ke KUD. Selanjutnya ada strategi pembinaan dan pengembangan KUD. Strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif yang menjelaskan bagaimana KUD akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk strategi pembinaan dan pengembangan usaha adalah cara untuk mencapai sasaran jangka panjang dan mengembangkan usaha yang sudah ada baik melalui pengembangan produk maupun jasa. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan strategi yang disusun untuk melakukan visi dan misi dalam mencapai tujuan koperasi. Adapun strategi pembinaan yang mengembangkan KUD yang dapat disusun untuk menjalankan visi dan misi suatu KUD tersebut ada 4. Yang pertama, mengembangkan usaha untuk anggota dan masyarakat pada umumnya. Untuk dapat mengembangkan usaha dilakukan dengan cara adanya hubungan baik antara pengurus dan anggota akan menciptakan suasana kerja yang baik, sehingga baik pengurus maupun anggota bisa saling mendukung dan saling mengingatkan untuk bisa mempertahankan kualitas komoditi yang dihasilkan. Dan dengan adanya hubungan baik ini, para anggota tidak enggan untuk menyampaikan ide-ide yang dapat membantu meningkatkan kualitas komoditi. Yang kedua, perekrutan pengurus dan yang berkompeten. Hal mendasar yang sangat penting dalam upaya memajukan KUD Berkat adalah dengan merekrut pengurus yang berkompeten dalam bidangnya. Tidak hanya orang yang sekedar mau menjadi pengurus, melainkan orang-orang yang memiliki kemampuan dan pengelolaan dan pengembangan koperasi. Seperti dengan mencari pemimpin yang dapat memimpin dengan baik, kemudian pengelolaan dipegang oleh seorang yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing, serta perlu dibuat pelatihan bagi pengurus koperasi yang belum berpengalaman. Yang ketiga, membenahi kondisi internal pasar. Praktik-praktik operasional yang tidak efisien mengandung kelemahan yang perlu dibenahi. Koperasi harus menjalankan 5 fungsi manajemen dalam kegiatan koperasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat kepemimpinan, dan yang terakhir yang kelima ada pengendalian. Selanjutnya memberikan pelatihan pengurus. Dalam memberikan pelatihan terhadap kemampuan kerja para pengurus yang dilakukan secara berkala, diharapkan sistem keuangan dan birokrasi internal di dalam KUD Berkat dapat teratasi. Jadi kesimpulan kami, KUD adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi perkembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri secara organisasi dan kelembagaan. KUD memiliki potensi untuk diberdayakan dalam rangka mendukung pembangunan pertanian dan mendorong KUD melaksanakan aktivitas sesuai kebutuhan anggota. Maju mundurnya KUD seringkali disebabkan oleh sumber daya manusia atau SDM yang mengelola KUD tersebut. Jika KUD dikelola dengan baik, diyakini kemajuan akan tampak dengan jelas. Demikian pula sebaliknya, jika KUD dikelola tidak secara profesional, maka umur KUD akan tidak bertahan. Di sini kami memiliki 3 pertanyaan tentang materi yang sudah kita presentasikan tadi. Yang pertama, bagaimana cara mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam KUD? Yang kedua, unit usaha apa saja yang ada dalam KUD pada umumnya? Dan yang ketiga, upaya apa saja yang dilakukan untuk mempertahankan keberadaan KUD di setiap desa? Terima kasih sudah menonton video presentasi kami. Semoga ini menjadi bermanfaat.